mungkin kalau dari Misni pribadi, nanti kalian teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Siber bisa mengisi waktu luangnya dengan beriktikaf ya, contohnya. Itu sih. Ya, Akuin ya. Betul. Ramadan juga ya. Iya, betul sekali. Jadi gunakan waktu luang kalian untuk iktikaf di masjid, mau itu tadarus ya bahasanya ya. Tadarus atau mungkin zikir aja gitu menjelang buka puasa, atau bisa juga mengisi waktu luang kalian dengan mengikuti kegiatan Ramadan berbagi contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, balik lagi nih kita di podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, aku Siti Hamidah. Kalian bisa panggil Hamidah aja. Dan aku Agus Hairul, teman-teman bisa panggil aku Agus. Dan teman-teman bicara di episode kali ini kita akan berbicara tentang ngabuburit produktif nih. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Betul banget ya Kak Agus, ini tuh episode spesial gitu dari episode-episode lainnya gitu. Kayak the only gitu, the one only lah. Kita ngajak mahasiswa berprestasi di episode podcast. Betul. Mungkin langsung aja ya Kak Agus ya, kita nyari insight lebih jauh ya. Biasanya kan kita kalau ngabuburit biasa aja. Nah kita ulik nih, kalau Duta ngapain sih kalau ngabuburit ya? Iya. Mungkin buat Kamis nih dulu lah. Sebelumnya belum perkenalan. Mungkin perkenalan dulu, nama dan jurusan dan lain-lain. Baik. Halo Sobat Bicara, kembali lagi bersama kami di podcast Bicara. Dan perkenalkan, saya Misni Usatun Hasanah sebagai Duta Kampus Utama Putri dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oke, jadi untuk Sobat Bicara, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadilah, Duta Kampus Utama Putra tahun 2025 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oke, halo Kak. Ternyata dari bahasa Inggris semua ya. Iya. Bahasa Inggris mendominasi ya. Satu jurusan berarti udah benar-benar klop gitu ya. Betul. Gimana kan nih puasa hari ini lancar? Lancar. Alhamdulillah ya. Masih semangat ya. Semangat ya. Banget ya. Ya mungkin Kak Agus ya, kita ke pertanyaan pertama. Betul, ya. karena kita sedang berbincang-bincang dengan mahasiswa berprestasi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Barangkali berbeda ya dengan kita. Kalau aku ngabuburitnya biasanya scroll TikTok gitu ya sambil Netflixan gitu. Barangkali dari teman-teman Duta ini ada inspirasi atau motivasi bagi kita. Ngabuburit produktif tuh apa sih gitu ya, barangkali ada. Ngapain aja gitu. Oke, kalau misalkan dari aku pribadi ya, untuk ngabuburit produktif, terlebih lagi kita kan dari Duta Kampus ya. Betul. Yang dimana kegiatan kita tuh bukan hanya sekedar jadi ikon untuk kampus juga, tapi bagaimana caranya kita bisa mempromosikannya juga. Jadi ngabuburitnya versi kita itu ada datang juga ke admisi, jadi tag konten, terus juga ngedit video juga ya. Jadi insya Allah apapun yang kita kerjain tidak sia-sia gitu, karena pada akhirnya juga kegiatan ini juga suatu kegiatan yang positif, kegiatan yang bermakna juga bagi kami dan juga bagi kampus untuk di promosi berikutnya begitu. Wow, luar biasa banget. Gimana nih kalau Kamis nih? Baik, kalau aku nih ada banyak POV ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya POV sebagai Duta Kampus sama aja ya, gak jauh beda dari Kak Iki, karena kita sama bareng-bareng di admisi. Admisi itu salah satu UPT yang ada di UIN Siber, Kak. Jadi admisi dan promosi ini kita kembali lagi nih mempromosikan kampus untuk menerima penerimaan mahasiswa baru seperti itu, dan ada POV jadi mahasiswanya juga. Ya, jadi kan kalau misalnya meskipun kita berpuasa tetap masuk ke kuliah gitu ya. Jadi ada mata kuliah yang harus kita pelajari, harus masuk kelas, kadang sampai sore juga. Jadi biasanya kalau habis mata kuliah ke admisi, kalau enggak nanti nyari takjil deh kayak gitu. Ya, sama takjil. aja. Kira-kira dari kegiatan itu biasanya mahasiswa nih ya Kak, aku tuh bingung gitu mau ngapain aja gitu ya. Kadang kalau misalnya abis kelas udah pulang tidur lagi gitu, atau abis kelas cari takjil tidur lagi gitu. Kayak bawahnya kalau puasa tuh ngantuk ya, pengennya tuh tidur terus gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak ide gitu ya, ide untuk mahasiswa supaya ngabuburitnya tuh menjadi produktif gitu, ngabuburitnya jadi bermanfaat bukan bagi diri sendiri tapi bagi orang lain juga tuh gitu. Iya, jadi idenya gimana caranya menjelang buka puasa itu nggak
dilakukannya hanya itu saja, kayak cari takjil atau apa aja gitu. Nah, mungkin kalau dari Misni pribadi, nanti kalian teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Siber bisa mengisi waktu luangnya dengan beriktikaf ya, contohnya. Itu sih. Ya, Akuin iktikaf. ya. Betul. Ramadan juga ya. Iya, betul sekali. Jadi gunakan waktu luang kalian untuk iktikaf di masjid, mau itu tadarus ya Tadarus. bahasanya ya. Tadarus atau mungkin zikir aja gitu menjelang buka puasa, atau bisa juga mengisi waktu luang kalian dengan mengikuti kegiatan Ramadan berbagi contohnya, karena nanti juga Duta Kampus bakal ada kegiatan Ramadan berbagi gitu ya. Jadi kayak bagi-bagi aja ke masyarakat kayak gitu. Kapan tuh Kak? Boleh Kapan tuh? di-spill Iya. nggak? Aku bisa lewat gitu ya. Nah ini di bulan Ramadan intinya gitu. Intinya. Berarti harus pantengin terus. Iya betul. 30 hari. Pantengin terus Instagram kita ya. Duta_UIN_SSC. Berarti setiap hari nanti aku mau ke Cirebon keliling. Betul. Kalau Nandain Kak tempat ya. Nandain tempat ya. Tempat. Oke, kalau misalkan dari aku pribadi, kita kan tadi kan itu ber-POV sebagai umat muslimnya ya, yang dimana kita beriktikaf, kita misalkan kita berramadan berbagi juga. Mungkin dari POV sebagai mahasiswanya nih, apalagi kan kalau misalnya sore-sore abis kelas, udah ngantuk apa segala macam, kan kita kalau malamnya juga kan ada taraweh ya. Betul, Ada taraweh. Kalau habis taraweh kan jadi kadang dari taraweh juga kan kita habis misalkan kayak capek juga kan misalkan banyak kan rakaatnya, jadi Benar-benar. biar enaknya langsung tidur. Nah, supaya nanti pas selesai taraweh itu bisa langsung tidur, mending sorenya diisi dengan ngerjain tugas. Kayak bisa ngerjain tugas, bikin to-do list, apalagi buat besok-besoknya kan, barangkali besoknya kuliah atau ada tugas-tugas kelompok yang harus diselesaikan gitu. Atau nggak mikir juga nih nanti sahur mau makan apa ya? Nah, itu. Ya, apalagi kan buat yang anak-anak kos ya. Betul. Buat yang anak kos Masak lebih dulu mikirin gitu masak ya. dulu atau enggak kayak apa nih sekiranya atau makanan atau makanan snack atau minuman apa yang bisa aku pakai yang bisa dimakan atau minum pas nanti sahur Iya. gitu. Wah, luar biasa banget ya, banyak banget insight apa yang bisa kita aplikasikan gitu ketika kita menunggu waktu berbuka. Nah, Kak Rizky dan Kak Misni ya. Kan biasanya kalau kita tuh kadang motivasinya kurang tuh Kak, apalagi kalau di bulan puasa ya, ngantuk, ada kelas online dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kita tetap semangat, tetap produktif gitu pas bulan puasa? Ada nggak sih tips-tips buat mahasiswa gitu ketika menjalani puasa biar puasanya semangat terus gitu? Oke, Mundri. Oke. Kalau dari aku pribadi ya, bagaimana sih caranya agar kita tetap semangat terus ya Betul. bagi menjaga motivasi kita ya? Betul. Kalau misalkan dari aku pribadi itu kan pada dasarnya hakikatnya bulan Ramadan ini kan suatu bulan yang suci ya. Yang dimana kita juga menyucikan diri. Jadi dari motivasi buat aku sendiri itu, aku selalu beranggapan semua hal yang aku lakukan ini itu aku lakukan dengan niat ibadah. Wah. Jadi apapun yang aku lakukan aku niatkan dengan ibadah, dan hal-hal yang baik dan yang aku lakukan pada hari ini ataupun esok ataupun nanti setelah bulan Ramadan itu aku selalu niatkan dengan ibadah agar apa? Agar nantinya menjadi kebaikan juga buat kita semuanya gitu. Terus kalau misalnya untuk motivasi kuliah capek apa segala macamnya, dalam pikiran aku pribadi gini, semua hal yang kita lakuin itu pasti capek kan. Wah. Semua hal yang kita lakuin itu pasti capek, pasti ada jenuhnya. Dan tapi bagaimana cara aku motivasi aku sendiri itu aku selalu berpikir gini, semua orang itu pasti punya prosesnya sendiri-sendiri. Betul. Yang bisa kita lakuin sekarang untuk mendapatkan, dan setiap proses itu kan pasti mempunyai hasil. Betul. Dan hasil yang akan kita peroleh itu nggak akan kita dapat kecuali kita melewati suatu proses. Maka nikmatilah proses itu, karena dari proses itu akan menjadi jembatan kita agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Wah, luar biasa banget. Kalau Kak Misni gimana nih? Nah, kalau misalnya dari Misni nih sama aja sih ya. Dari segala sesuatu itu diawali dengan niat. Betul sekali Kak Iki. Jadi niat itu yang paling pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi niat beribadah, niat berpuasa, niat kuliah itu penting banget ya. Jadi niatin kuliah itu kan tadi katanya kalau misalnya lagi jenuh kuliah gitu Betul, kan. lagi males Betul, ya. lagi malesan, niatkan kuliah itu untuk mencari ilmu Kak. Jadi bukan hanya bermain-main, bukan hanya datang ke kelas kayak gitu. Dan juga motivasinya mungkin 11-12 sama seperti Kak Iki ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi ada di kehidupan sekarang, jadi kita fokus pada kehidupan kita yang sedang kita hadapi. Segala sesuatu itu, segala orang, semua orang gitu ya, bukan segala orang. Kalau orang ada beberapa. Iya, ada beberapa tipe orang kan. Iya, betul. Nah, itu jadi semua orang itu sama mempunyai segala sesuatu yang sedang mereka lakukannya masing-masing. Jadi
ya kita itu at least ujungnya gitu ya, di ujungnya itu kita akan pada nyampai di tujuan kita masing-masing. Jadi ya tetap semangat aja, tetap memotivasi diri kita dengan cara lakuin hal yang kita lakuin aja, yang sedang kita hadapi seperti itu. Jadi fokus pada kehidupan sekarang hari ini seperti itu. Pas berarti pada intinya berdasarkan pada niat ya, dan Iya, setiap betul. hal kecil yang kita lakukan tuh harus memiliki makna ya, karena di bulan Ramadan tuh biasanya dibilang sebagai panen. Betul, Jadi, panen pahala. panen pahala. Ya. Jadi Dilipat gandakan. betul, apapun yang kita lakukan sekecil apapun ternyata bakal dilipat gandakan. gandakan, Gitu. Jadi betul sekali. setiap kegiatan yang kita lakukan baik itu kecil maupun sampai besar itu sangat-sangat bermanfaat di bulan Iya, Ramadan dan ya. kami percaya juga apapun yang Duta Kampus lakuin untuk kampus ini pasti nantinya akan dibalas juga oleh Allah Masya Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekecil ngedit, sekecil ngonten itu kami percaya bahwa nanti pasti akan ada hasilnya. Tuh, Seperti walaupun itu. nggak kelihatan sekarang gitu Iya. kan, Iya, betul. capek banget gitu kayak duta expo kemana-mana. Kok tahu sih Kak? Selalu mantengin IG Win SH Iya sih official kayaknya nih. ya. Number one ya kayaknya udah ada di highlight terus gitu. Iya sih. Iya, expo sosialisasi ke sekolah-sekolah. Betul, kayak capek banget gitu kan. Apalagi ada MK, Iya, tugas. ada mata kuliah. Keren banget emang duta kita ini guys. Nah, tapi dengan segala kesibukan itu ya di bulan Ramadan kan kakak sebagai mahasiswa juga, sebagai duta kampus juga, gimana sih kakak ngebagi waktunya gitu antara ibadah, terus antara kegiatan duta dan juga kegiatan Lainnya mungkin selainnya ya sebagai mahasiswa, karena kadang mahasiswa di UIN tuh aktif-aktif Kak kan ya. Betul. Banyak yang Ada ikut yang- UKM, iya, ada yang kegiatan lain, kerja, iya, ada yang gitu. part-time. Mungkin bisa sebagai motivasi teman-teman semuanya gitu ya, yang nonton teman-teman bicara supaya kita bisa membagi waktunya gitu. Oke, langsung jawab nih. Boleh. Dari Misni dulu ya, Kak. Nah, kalau misalnya dari Misni pribadi dengan tadi segala banyak kegiatan yang dilakuin gitu kan. Pertama ada jadi duta kampus tentunya. Terus ada yang jadi mahasiswa, terus Misni juga kebetulan part time gitu kan. Jadi freelance tutor bahasa Inggris Masya gitu. Allah. Dan ada juga mengikuti UKM. Nah, gimana sih caranya Misni memanage waktu? Nah, Misni tuh biasanya menggunakan metode yang paling penting dulu gitu. Jadi kayak metode apa tuh Kak namanya? Skala prioritas ya, berarti skala ya? prioritas. Ya, gitu. Skala prioritinya apa? Jadi kalau misalnya Miss nih mengutamakan mata kuliah dulu, berarti nanti setelah mata kuliah ke admisi sebagai dutanya gitu, sebagai duta kampus mengerjakan kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, terus sisanya kalau misalnya sudah selesai nih dari admisi, terus ada jadwal ngajar, nah langsung ngajar gitu Kak. Jadi ya lumayan sibuk gitu kan. Tapi meskipun ada beberapa kegiatan, kita juga harus mindfulness gitu ya, harus perhatiin diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lagi banyak kerjaan, lagi jenuh, terus pusing manage waktu biasanya gitu kan, kita ini sering harus bisa kayak menjadwalkan gitu. Jadi harus bisa menjadwalkan kapan kita kuliah, kapan kita ke admisi gitu, terus kapan kita untuk mengerjakan hal lainnya kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya dari aku pribadi kurang lebihnya juga sama sih ya, seperti itu ya. Betul. Karena kayak Sama satu partner juga. lagu Everything You Are kayaknya relate. Backsoundnya ya. Oke, kalau misalkan dari aku pribadi, ya skala priority juga itu ya udah hal yang umum dan yang pasti sudah pasti dilakukan ya untuk mengerjakan sesuatu yang terlebih lagi kan bisa dibilang kita banyak kegiatannya kayak dari kuliah juga, dari duta juga mungkin, dan aku juga kebetulan itu ikut untuk yang les tutor private juga untuk yang freelance juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari Kamis itu kan skala priority juga. Nah kalau misalnya aku lebih ke to do list gitu. Jadi kayak misalnya to do list kayak aku hari ini mau ngapain ya gini. Jadi di breakdown semuanya apa yang aku lakuin dan aku lakuin sesuai dengan jadwal yang aku tulis itu. Berarti punya jurnal ya? Banyak nih ya harusnya. Ini ya, people planner Ya, ya. betul, udah ke plan semua. Iya. Luar betul. biasa banget ya Kak. Kita banyak banget insight tentang oh ternyata gini ya jadi duta kampus. Jadi teman-teman barangkali mau jadi duta nih, contohnya gitu. Tanya. Nah, mungkin kita balik lagi ke tema nih, produktif. Aku tuh mau nih dengar pendapat Karis sama Kamis nih. Menurut Kamis nih, produktif itu apa sih? Dan apakah kita harus produktif terus sampai melupakan hobi dan lain-lain? Nah, gitu. Klasifikasi Oke. produktif menurut Kamis nih sama Karis itu apa tuh? Kalau boleh tahu. Oke, dari aku pribadi ya,
dalam konteks produktif yang dimaksud adalah ketika kita menghasilkan sesuatu ya. Nah, ketika kita menghasilkan sesuatu itu mungkin itu sesuatu hal yang bagus juga. Tapi perlu diingat juga sesuatu hal yang bagus memang bagus, tapi kalau terlalu banyak itu tidak baik. Kalau yang terlalu berlebihan itu tidak baik karena ketika kita produktif terus kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kayak misalkan nanti akan ada kecenderungan di mana kita merasa jenuh dengan hal produktif tersebut. Apalagi kalau misalnya kita udah nyampe di titik mentok, kayak aduh bingung nih mau ngapain lagi ya gitu-gitu. Nah, di momen-momen itulah bagaimana tubuh kita itu diniatkan untuk diistirahatkan terlebih dahulu. Jadi kayak lebih chill lagi gitu, santai lagi gitu, healing sedikit gitu. Boleh. Jadi kayak kalau misalkan produktif itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan karena nanti takutnya akan menjadi beban mental sendiri gitu. Burnout ya. Burnout gitu. Jadi jangan lupa tetap lakuin hobi juga karena hobi itu kan jadi stress relief juga ya. Jadi pelepas stres juga untuk kita sendiri supaya produktifnya kita tuh yang akan kita lakuin itu pasti akan terus berkualitas. Hobinya begitu. apa nih Kak Rizky? Kalau misalkan aku sendiri hobinya itu badminton. Boleh kita duel ya? Boleh. Sama-sama badminton semua kayaknya di sini. Kalau Kayak udah ketahuan deh kalau misalnya atlet badminton. udah bukan masanya Bukan ke masanya lagi. gitu. Jadi Udah kita jadi duta aja. kampus ya? Iya. Ganti profesi. Boleh nih kalau kami sih bagaimana? Oke, kalau misi sendiri kan ada yang mengatakan produktif sama sibuk itu nggak jauh beda ya. Betul. Jadi kalau misalnya produktif sama betul seperti yang Kak Iki katakan tadi, produktif itu harus memiliki hasil gitu. Jadi nantinya harus segala sesuatu yang kita lakukan harus ada hasilnya. Nah, kalau sibuk ini bisa saja kita sibuk main, sibuk scroll gitu kan, beda-beda sibuknya. Nah, kalau produktif ini tertujunya kepada hal-hal baik, kepada segala sesuatu yang dilakukan dan mendapatkan hasil, betul. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya produktif di menurut opini Mits nih gitu ya, melakukan segala sesuatu dengan kitanya suka gitu. Kitanya. Jadi passion, Betul. Apa yang kita jadi, sukai. ya betul, Enjoy kitanya enjoy. ya. Ya, jadinya kita melakukan halnya itu dilakukan dengan enjoy, dengan santai kayak gitu. Jadi nggak ada pressure yang kita rasakan kayak gitu sih kalau menurut Mits. Wow. Nah, teman-teman bicara ternyata itu banyak banget insight yang kita dapetin ya. Jadi selama aku bulan Ramadan ini pun kayaknya kedepannya aku bakal memperbaiki gitu. Yang tadinya cuma tidur, scroll aja, ternyata bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu ya. Bahkan hal sekecil apapun itu, misalkan hal sekecil baca buku lagi setelah Iya, baca kuliah buku. gitu ya. Atau mungkin karena biasanya balik lagi panen ya, panen pahala, kita bisa murojaah, tadarus kayak gitu. Ternyata itu bisa menjadi hal yang produktif ya bagi kita. Dan bukan cuma di bulan Ramadan aja, tapi di setelah Ramadannya pun biasanya terbawa ya kalau misalnya Iya, kita produktif biasanya di awal-awalnya gitu ya, sebulan pertama gitu. Jadi habit. Jadi habit Iya. gitu ya nantinya. Nah, teman-teman, itu merupakan bincang-bincang kita ya pada kali ini, dan sayang banget nih kita udah bakal terakhir nih ya. Padahal kayak nggak kerasa ya Betul, Kak. tapi teman-teman Sebentar gitu. Betul, tapi teman-teman jangan khawatir karena di podcast bicara ini kita akan selalu nemenin teman-teman dari awal sampai akhir ya Ramadan. Mungkin ini ya Kak, tips yang lain yaitu ketika kalian nunggu waktu buka, kalian nonton podcast Podcast bicara. bicara. Isinya daging semua nggak sih Betul, Kak? betul. Karena nanti jadi makin tahu. Nah, Sesuai Jadi tagline-nya. makin ini juga merupakan kegiatan produktif ya, Ya, karena insight ke kita. Begitu. Dan mungkin terima kasih Teh Misni Kak Iki telah menyempatkan waktunya. Ini sibuk banget ya. Betul. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan. Subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya supaya nggak ketinggalan. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.